Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ya, konsep tadarusan di samping baca Quran secara formal, tartil dan lain sebagainya, tapi mengkaji secara Quranik, diskusi-diskusi terbatas seperti ini. Jadi dalam pengertian itu kita diskusi santai aja. Konsep persaudaraan Muslim dalam perspektif ajaran Islam, substansinya adalah kita bersaudara. Innama mu'minuna ikhwatun. Jadi sesungguhnya kaum muslimin itu bersaudara. Nah, konsep ini kurang diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan di tiga hal penting: politik, ekonomi, dan hukum. Karena objektivitasnya seluruh dunia membutuhkan ini, ya, konsep yang jelas dalam konteks politik, ekonomi, dan hukum dalam perspektif persaudaraan Muslim. Sebagai satu contoh, misalnya persaudaraan dalam pengertian politik. Mengapa di dunia ini bargaining umat Islam rendah sekali? Tidak ada Dewan Keamanan PBB itu anggotanya yang berbasis negara Muslim. Paling tidak mayoritas Muslim menjadi basis dari Dewan Keamanan. Nggak ada. Itu indikasi kita tidak punya bargaining secara politik. Kenapa tidak terjadi? Karena tidak ada persaudaraan yang terwujud secara konkret. Jangankan tingkat dunia, tingkat organisasi aja kita pecah-pecah. Ya, saling jegal dan lain sebagainya. Lebih tinggi lagi tingkat negara. Kita semu persatuannya juga. Walaupun ada kata persatuan Indonesia dalam sila ketiga, tapi faktanya kita semu. Lihat betapa pernah terjadi di Poso, di Ambon, di Papua, ya, keterpecahan dalam bentuk suku. Itu kan miris kita. Kenapa itu terjadi? Substansinya nggak merasakan adanya persaudaraan. Apalagi kalau Nabi mengatakan kamu itu bersaudara, kalau saudaramu sakit kamu harus ikut merasakan sakit. Mana mungkin ada perpecahan kalau konsep persaudaraan ini ada? Tidak mungkin. Nah, maka persaudaraan politik dalam perspektif Islam, tempatkanlah Allah di atas segalanya. Sebagaimana konstruk undang-undang kita udah amat sangat sempurna. Kenapa Allah dijadikan dasar negara ini? Dari mulai alinea ketiga, UUD 45, sila pertama Pancasila, di breakdown lagi di Undang-Undang Dasar 45 dalam undang-undang organiknya itu, ya, pasal demi pasalnya, juga menyatakan negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau bicara agama, tiga hal penting yang nggak boleh lupa. Satu, konsep Tuhannya. Dua, sistem ajarannya. Tiga, contoh teladannya. Kayak apa jalanin konsepnya itu. Konsep Tuhannya absolut, distinct, dan unik. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya sudah berdebat dengan para ulama, dalam konteks juga pendeta-pendeta. Tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang the universe ini, ya, yang menguasai ruang dan waktu, space and time. Hanya Allah lah. Dan Allah lah yang bersumpah demi waktu. Bayangkan, demi waktu. Bagaimana mungkin Allah bersumpah kepada sesuatu yang lebih rendah dari dirinya? Tidak mungkin. Jadi konsep waktu itu adalah arsnya Allah itu, waktunya itu. Makanya kemanapun kamu berada, nggak mungkin nggak diketahui. Nah, ini tauhid. Nah, tauhid inilah harus terrepresentasi menjadi kekuatan politik. Persaudaraan politik kita itu semua mengacu kepada Allah. Itu nilai tauhid yang luar biasa. Jadi oleh karena itu persoalan persepsi ini tidak merata sebagai satu pemahaman yang clear. Beda-beda kita, banyak mazhab dan lain sebagainya. Makanya kekuatan umat Islam terukur dalam arti nggak kuat,
gampang dijengkelin orang, bahasa Jakartanya, cemen gitu loh. Karena tidak menempatkan Allah, yang Allahu Akbar itu. Kalau udah berani menyatakan Allahu Akbar, mestinya disadari tidak ada yang boleh besar di hadapan Allah itu. Ya, nggak boleh menganggap ada yang lebih hebat, lebih segalanya kecuali Allah. Nah, tinggal direpresentasikan dalam kekuatan politik, sistemnya dan lain-lain. Nah, problemnya partai politik pun ya, 3 problem penyakit partai itu. 1, feodal. Sebut mana partai yang tidak feodal? Sekalipun pakai nama Demokrat, feodal. Ya, siapa yang bisa bantah Megawati? Nggak ada. Siapa yang bisa bantah SBY dalam konteks? Nggak ada. Ya, semuanya feodal. Yang kedua, problem partai ini oligarki. Kalau nggak dekat orang yang pimpinan, nggak bakal kepake. Siapa lu? Ya, dengan oligarkinya itu, gurita orang-orangnya itu dilingkupi oleh feodalisme tadi. Ketiga, problem seriusnya adalah apa? Transaksional, transaksi. Ya, mau nomor berapa? Sama 1, istilahnya nomor kepala, bayar sekian. Mau jadi menteri, bayar sekian. Ya, bahkan pernah saya dengar sampai ada 80 miliar untuk jadi jabatan menteri. Ya. Nah, kalau ada yang mempersoalkan, ya mari kita buktikan informasi-informasi yang berkembang. Tapi saya ingin menunjukkan secara ilmiah, inilah problem partai, feodal, oligarki, dan transaksional. Sehingga kita-kita ini yang relatif pinter ya. Jaya ini pinter, sarjana politik, tapi nggak punya duit, nggak bisa menjadi. Nggak bisa sampai kapanpun, botak bekutil kata orang Jakarta, nggak bisa, kalah terus, fulus, dan tidak ada jaringan feodalnya, dan tidak ada oligarkinya, dan juga tidak bisa nyuap-nyuap. Nah, itu fakta yang sekarang. Nah, dengan konsep persaudaraan, hilang mestinya ini. Kenapa kita bersaudara? Kau kenapa-napa aku harus merasakan sakit. Dahsyat sekali konsep Islam. Nah, yang kedua, konsep ekonomi. Dalam perspektif Islam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang di langit dan di bumi milik Allah. Sudah merumuskannya dengan sangat bagus. Di mana? Pasal 33, ayat 3 UUD 45. Itu the best sekali itu. Susah merumuskan itu kalau nggak ngerti Quran. Kalau nggak ngerti konsep tauhid yang tadi itu. Ya. Jadi secara ekonomi itu kan prinsip dasarnya 1, produksi, 2, konsumsi, ya kan? Ketiga, distribusi. Keempat, moneter. Itu kok prinsip ekonomi cuma itu, mau apa tuh? Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Tapi karena adanya konsep kapitalisme, ya, dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk meraih untung yang sebesar-besarnya, sehingga konsep persaudaraan ekonomi dalam perspektif Islam tadi tergeser. Kenapa? Karena yang muncul ego, hawa nafsu. Istilahnya berangkat dari individualisme, jadinya selfish gitu loh. Orang egois, minta dipenuhi hak asasinya. Itulah yang dipakai oleh Barat, ajasi yang utama. Kewajiban asasi tidak, padahal Islam mengajarkan kewajiban asasi. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Kewajiban dulu, baru minta hak. Kita sekarang maunya haknya dulu. Kewajibannya kan. Ingat dulu, tahun 1601, mulai masuknya VOC, lewat perdagangan. Sampai tahun 1945, bayangkan 350 tahun gitu. Dijajah secara ekonomi, dan sekarang masih dijajah juga. Coba sumber daya alam mana yang nggak dikuasai asing? Emas, Freeport, Amerika, air, Danone, Prancis, ya, buat bikin odol dan lain sebagainya, barang-barang mandi itu buat kita ke kamar mandi itu, sabun apa itu Unilever. Apa kalau bukan Inggris, Belanda dan semuanya di dalamnya itu? Jadi dahsyat kita ini dijajah. Kenapa nggak mengerti konsep persaudaraan dalam Islam?
Harusnya itu dikuasai oleh negara yang benar. Makanya untuk menguasai negara ini Islam sangat ketat secara politik. Tidak boleh tadi feodalisme, tidak boleh oligarki, tidak boleh transaksional. Harus prestasi politik. Siapa dia, punya prestasi apa dia, track recordnya apa. Jangan tidak punya track record karena dia punya duit jadi naik, jadi bisa beli apa coba, ya kan turunan kerajaan kan feodal. Mau jelek kayak apapun deh, kalau anak raja ya jadi raja. Ya nggak bisa dong dalam Islam begitu. Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah orang yang takwa. Ya. Artinya itu menafikan feodalisme. Jadi ketakwaan yang diutamakan. Nah, ketakwaan itu prestasi. Prestasi menjauhi larangan Allah dan mematuhi perintahnya. Itu prestasi yang besar dan susah. Makanya ditempatkan oleh Allah orang-orang yang bertakwa itu pasti bisa berlaku adil. Nah, makanya meskipun itu bapak kamu, abaakum, wa ikhwanakum, saudara-saudara kamu, jangan kamu pilih. Karena lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Kalau kamu pilih juga itu munafik namanya. Fasik, zolim. Surat At-Taubah ayat 23. Ya, dan 24, segala macam gangguan-gangguannya ada 8. Gangguan untuk tidak bertauhid dengan baik. Ya, bapak, anak, istri, perdagangan yang takut rugi, rumah-rumah yang bagus, ya. Kamu lebih cintai daripada di jalan Allah, tunggu azab Allah. Itu ayat 24 nih. Ya, mengerikan dan kita udah terjadi itu. Nah, jadi konsep ekonomi itu yang 4 tadi, produksi, distribusi, konsumsi, dan moneter, itu distribusi negara yang harus punya peran. Karena negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang juga untuk yang mengatur. Nggak bisa, kalau nggak nanti chaos. Ya, dan ya begitulah, bayangkan coba 100 juta orang Indonesia kekayaannya sama dengan cuma 4 orang konglomerat, dan banyaknya non muslim lagi. Tidak bermaksud rasialis ya, tapi dia tidak pribumi gitu. Kan miris kita secara ekonomi dikuasai seperti ini. Dan yang lain-lain tokoh-tokoh nggak ada yang bicara secara serius ini. Padahal udah dikasih kesempatan oleh Allah jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri, jadi DPR, muslim loh. Kalau bicara KTP, tapi faktanya mana? Nggak ada outputnya untuk bikin konsep ekonomi yang muslim ini nggak terlihat secara konkret. Ya. Nah, yang ketiga hukum. Hukum itu substansinya adalah kejujuran. 2, kebenaran. 3, baru keadilan. 3 nilai ini representasinya masuk dalam satu pasal-pasal itu namanya hukum. Jadi dinamakan hukum karena sudah melalui proses kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka dijadiin hukum. Kalau hukum itu tidak muatannya ada nilai jujur, benar, dan adil, rek naon cek sebenarnya dijadiin hukum. Buat apa jadi aturan yang kayak begitu? Nah, Islam telah menempatkan yang terbaik hukum itu adalah hukum Allah. Syariat Islam. Kenapa? Dia yang paling tahu. Dia yang ciptain manusia. Substansinya manusia harus bagaimana, dia yang paling tahu, maka dia yang bikin hukum. Nggak ada yang lebih hebat bikin hukum ketimbang Allah, nggak ada. Ya, coba dari perspektif keluarga saja, ya, ada nggak hukum yang mengatur sampai soal ibu susuan, sampai soal haid mensnya wanita, sampai soal perceraian dengan segala macam, sampai soal waris. Saya sudah belajar agama, nggak ada konsep itu dalam agama, yang nggak ada. Tunjukkan mana saya hukum waris menurut Kristen, hukum waris menurut Hindu, itu nggak ada. Apa? Bukan saya menyeleceh, tidak. Memang intelektualnya harus menjadi, nggak ada itu. Ya ada cuma dalam Islam. Bahkan dalam konsep peribadatan wudhu juga, bersih-bersih wudhu coba. Dasar. Akhirnya sekarang sangat berguna, orang kasih tahu dengan adanya corona. Umat Islam mah nggak usah diajarin cuci tangan.
Udah 1441 tahun lalu udah diajarin kita cuci tangan oleh Nabi itu. Ya. Jaga jarak juga udah diajarin kalau ada wabah dan lain sebagainya. Lalu kenapa jadi masjid yang ditutup gitu loh? Sementara bandara dan lain-lain tempat publik gak ditutup, itu kan nggak konsisten. Itu aturan yang tidak jujur, aturan yang tidak benar, maka jadi tidak adil. Ngapain jadi hukum yang begitu? Tiba-tiba ulama-ulama ada yang bilang, ya karena COVID, kemudian ya kita tutup masjid. Masya Allah, bagaimana ada tanggung jawab nanti sama Allah? Di Al-Baqarah ayat 125 sudah dikatakan masjid itu aman, tempat berkumpul, buat sujud, buat ruku, ya, buat itikaf, bahkan buat tawaf kalau di Mekah, Masjidil Haram. Kok dilarang? Tiga perspektif inilah, politik, ekonomi, hukum, kita tidak bersaudara. Kita tidak menyatu menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Harusnya ini diatur oleh konsolidasi umat. Ini tawaran gagasan saya. Di tingkat Indonesia paling tidak, di tingkat kita konsolidasi umat Islam. Kita berkonsolidasi untuk sofan ka'annahum bunyanun marsus. Bersaf-saf seperti bangunan yang kokoh. Nah, bangunan yang kokoh dalam perspektif politik, ya bisa partai politik, bisa ormas, bisa seperti PPMI, bisa HMI, bisa apa, itu konsolidasi sosial politik. Nah, konsolidasi ekonominya apa? Persaudaraan apa? Bisa koperasi, bisa untuk melawan yang disebut kapitalisme. Bisa juga konsep syariahnya. Ya, nggak perlu ada riba, bisa. Sampai bilang enggak. Ya, lihat di Qatar itu, malah digaji itu. Jangan contoh orang lain, negara ada Qatar itu bagus sekali. Ya. Bahkan warga negara lain yang datang ke sini melahirkan digaji, maksudnya dibiayai. Dan itu yang diberlakukan mana Jerman. Saya pernah tinggal di Jerman, berlaku sebagai orang bukan Jerman, tapi sekolah gratis bisa. Bayangkan coba. Ya. Kemudian kalau melahirkan dapat 600 DM, waktu itu masih Deutschmark. Ya. Karena saya tahun 90 dia sampai 91. Jadi pas runtuhnya Jerman saya tahu persis. Berlaku itu nilai-nilai Islam di sana. Ya. Buruhnya itu 1 jam 14 DM waktu itu. Kalau saya kerja tuh namanya Arbeiter saya. Ya, kerja. Justru negeri-negeri yang non-Muslim, konsepnya Muslim yang jalan, konsep Islam. Termasuk di Jepang. Makanya dua negara ini, Jepang dan Jerman, nggak pernah ada demo-demo buruh. Nggak ada, karena dia udah ikutin Nabi. Apa Nabi bilang? Bayar upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Itu Nabi udah ngomong. Dia mentersahkan apa? Upahnya itu sudah dibayar sebelum keringatnya. Apa? Saham. Buruh punya saham. Ya. Buruh punya saham. Sehingga saya di Jepang tuh 10%. Tapi lewat bursa saham, ya, diaturnya. Sehingga di sana konglomerat itu namanya Nikkei. Nikkei itu para konglomerat itu yang misalnya punya Suzuki, punya Kawasaki, punya Honda, punya Toyota, itu berunding dengan pimpinan buruh. Ya, bipartitnya jalan, dengan pemerintahnya terlibat jalan. Jadi semuanya mengerti. Dan pimpinan buruh di sana diberi cuti kalau dia periodenya 2 tahun, 2 tahun cuti, tapi digaji penuh. Dia khusus ngurusin organisasinya. Nah, kita bagaimana serikat buruh kita di sini? Enggak ada yang begitu. Padahal Jepang bukan negara Muslim, gitu. Itu konsep persaudaraan justru jalan di tempat lain. Jadi dalam perspektif itulah kita PPMI nih, karena kita forum PPMI, terutama PPMI Center, blow up lah ini menjadi satu analisis kebijakan yang bisa menyelesaikan kehidupan dunia, ya, politiknya, ekonominya, hukumnya, ya, yang tak terkalahkan. Islam the best, ya. Nah, untuk itu titik simpulnya sekarang adalah kita bagaimana istiqomah, teguh pendirian dengan ajaran Islam. Kedua, setia kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh, kalau Allah dan Rasulnya telah mengatur sesuatu, nggak boleh ada pilihan lain. Surat Al-Ahzab ayat 36. Nggak boleh. Kamu harus ikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau kamu nggak nurut, ya kamu kafir. Sudah. Islam sangat tegas, jelas.
Dan kalau kafir, perangi dia. Ya, surat At-Tahrim ayat 9. Munafik, kafir, perangi, lawan. Minimal perang konsep gitu. Gozul fikri ini. Makanya kekuatan kita harus cerdas. Tidak bisa enggak. Ya. Kemudian yang keduanya setia hanya kepada Allah. Ketiganya bersyukur. Nah, bersyukur itu ada dua. Karunia yang kita terima. Hari ini nih karunia nih. Orang pada susah, kita bisa ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Itulah makanya saya bikin PPMI ini supaya nilai-nilai persaudaraan itu melekat dalam suatu konsep kebijakan-kebijakan yang bersifat sosial masyarakat secara luas. Maka untuk itu closingnya adalah saya kira kader-kader PPMI khususnya HMI juga yang saya ikut mendirikan, terutama HMI MPO, ya, Baladegana, fans klubnya Egy Sujana dan lain sebagainya lah, ya, yang berkenan bersama dengan kami PPMI Persaudaraan. Kita sudah sejak lama menamakan diri Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Jadi jangan lagi ada rasialis dan lain sebagainya. Mau siapapun dia, sekalipun non-muslim, kalau mau gabung sama kita boleh. Soal agama lakum dinukum waliyadin, tapi dalam konsep besarnya ya tunduk dengan syariat Islam. Itulah konsep persaudaraan. Bukan berarti kalau non-muslim kita nggak boleh. Oh, nggak ngerti deh itu. Nggak ngerti yang disebut kesetaraan. Nggak ngerti yang disebut toleransi. Ya, kita ini setara. Nggak boleh ada yang lebih sohebat. Nah, itulah Islam. Islam itu the best sekali dalam atur. Nggak ada yang ngalahkan konsep Islam. Nggak ada. Dan contohnya kaum create siapa? Nabi Muhammad. Itu the walking Quran. Quran yang jalan tuh Nabi Muhammad. Kemudian hal-hal lainnya yang mendasar tinggal kita belajar lah. Nah, inilah konsep persaudaraan ini ya. Kalau dalam konteks tadi ekonomi, terjemahannya bisa juga uang bersama, misalnya dinar. Kenapa nggak dinar dipakai? Ya, bikin tingkat ASEAN saja pakai konsep dinar, dolar pasti kalah itu. Kenapa nggak bisa? Kalau mau bisa. Yang nggak bisa itu kita nggak takut. Kita itu penakut lawan diri sendiri. Saya merenung-renung kenapa orang takut coba. Saya renung-renung ada dua penyebab dasarnya. Satu bodoh, kedua miskin. Bodoh jangan ditafsirkan karena nggak sekolah. Sekolah dia, bahkan profesor doktor, tingkat pangkat jenderal, ya, tapi bodoh. Apa bodohnya? Nggak ngerti substansi. Ya. Sehingga nggak mengerti tadi substansinya masjid, tempat berkumpul dan aman itu jaminan Allah. Datang aturan PSBB kemudian nggak boleh. PSBB aja ditafsirkannya salah, dianggap pelarangan. PSBB kan pembatasan, bukan pelarangan. Kenapa dilarang ke masjid? Mestinya dibatasi. Itu benar, diatur pembatasannya gimana, bukan dilarang. Karena konsep berpikir itu adalah kemampuan membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Sebaliknya dia membedakan yang sama, menyamakan yang beda. Itu kan nggak mikir namanya. Ya, belum balik kalau dalam bahasa Islam, belum matang. Ya. Oleh karena itulah konsep persaudaraan ini dalam konteks politik kembali ke sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh ada pilpres, tidak boleh ada pilkada. Itu pasti bermain korupsi tingkat tinggi. Ada nepotismenya dalam konteks itu termasuk feodal, ada oligarkinya, ada transaksionalnya. Tapi kalau dengan model sila keempat, yang dicari adalah orang-orang yang punya hikmah, perwakilan. Dia yang bermusyawarah, dia yang menentukan pemimpin. Karena rakyat Indonesia pada umumnya uneducated. Saya punya statistik, yang lebih banyak rakyat Indonesia ada yang tidak tamat SD. Itu yang paling banyak. Kemudian yang baru tamat SD. Kan menyedihkan kita punya padahal tugas pokok presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Itu tugas pokok presiden. Tapi semuanya disfungsional, nggak jalan. Kenapa? Karena pilih pemimpinnya tadi hasil transaksional, hasil oligarki, hasil dari feodalisme, bukan hasil prestasi. Makanya konsep dasar saya dalam konteks persaudaraan politik adalah Indonesia bertakwa. Jadi orang-orang yang punya prestasi, mampu dia menjauhkan dari larangan Allah, mampu dia tunduk patuh kepada Allah, itu prestasi. Nggak gampang itu. Ya.
Itulah yang disebut takwa. Itulah yang inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang mulia, itu yang harus jadi pemimpin. Bukan yang nggak punya prestasi gitu. Jadi ini tidak rasialis, tidak kebencian, tapi intelektual. Jangan ada yang tersinggung. Kalau yang tersinggung salah sendiri, kenapa tersinggung? Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi kita akhiri, pakailah konsep persaudaraan Muslim ini, ya, tanpa harus pakai istilah-istilah lain yang membuat distorsi dan benturan ideologi, yang aman dan baik persaudaraan. Karena kau adalah aku adalah kau, kalian semua adalah aku ini adalah kalian. Itulah Islam. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.